Ya, demonstrasi penolakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode pada Senin kemarin memang berujung ricuh. Selain diwarnai aksi saling dorong dan hujan gas air mata, terjadi pembakaran pos polisi Pejompongan oleh massa pada Senin malam. Polsek Metro Tanah Abang, Pol Subsektor Pejompongan yang dibakar massa pada Senin malam, hingga Selasa pagi ini masih diberi garis polisi. Terlihat ruangan utama pos polisi hangus terbakar. Adapun aksi pembakaran pos polisi terjadi setelah Senin sore massa yang berdemo di depan gedung DPR dipukul mundur ke arah Simpang Selipi. Selain itu sejumlah petugas dari Dinas Pertamanan DKI Jakarta terlihat merapikan sejumlah tanaman yang rusak tepat di depan gedung DPR yang terinjak oleh massa pada Senin kemarin. Namun sejumlah coretan yang dibuat massa yang mewakili tuntutan mereka masih belum dibersihkan hingga Selasa pagi ini. Baik, kita akan langsung bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Rian Fernando yang akan memantau bagaimana kondisi Jakarta pasca aksi demo yang berujung ricuh kemarin. Selamat pagi, Nando. Saat ini bagaimana wajah Jakarta setelah demo ricuh kemarin? Fasilitas publik apa saja yang tercatat rusak dan bagaimana kegiatan sektor publik berjalan setelah banyak seperti kantor pos polisi yang rusak di sana? Baik, Aldi, selamat pagi. H+1 setelah aksi demonstrasi yang juga kita ketahui bersama berakhir ricuh pada sore kemarin, bahkan juga hingga malam hari satu pos polisi terbakar. Pagi ini dapat kami konfirmasi kepada Anda dan juga para pemirsa bahwa kondisi baik itu arus lalu lintas maupun sejumlah pengamanan sudah kembali normal. Kami tadi sempat melihat sejumlah dampak dari aksi demonstrasi yang terjadi kemarin yang berujung ricuh, di mana salah satu titiknya adalah di depan kawasan gedung DPR RI yang berada di bagian depan. Sejumlah tamannya mengalami kerusakan yang cukup hebat dan kami juga tadi sempat berbincang dengan petugas yang membersihkan yang berada di bagian depan, mengkonfirmasi bahwa memang ini adalah bisa dikatakan ketika aksi dilakukan kemudian terinjak-injak dan kemudian pembersihan dilakukan pada pagi hari ini di sepanjang depan kawasan gedung DPR RI. Itu yang pertama. Dan kedua yang juga bersama kita ketahui ketika pukul 7 malam kemarin salah satu pos polisi yang berada di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat hangus dilalap si jago merah yang bisa dikatakan bukan lari korsleting listrik tidak tahu lain sebagainya, namun adalah imbas dari aksi demonstrasi tersebut. Dan hingga saat ini pun dari pihak kelurahan dan juga kecamatan masih berupaya untuk membersihkan di bagian depan, karena tadi kami sempat juga berbincang dengan pihak lurah dari kawasan Bendungan Hilir. Mereka mengkonfirmasi kepada kami mereka masih belum bisa masuk ke bagian dalam untuk membersihkan di bagian dalam pos polisi ini karena masih berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak kepolisian. Masih dipasang garis polisi, masyarakat juga. Tadi kami lihat beberapa ada yang berhenti untuk melihat namun diarahkan untuk kembali melintas agar tidak menimbulkan kemacetan. Kami juga melihat tidak adanya penjagaan dan juga pihak kepolisian yang bertugas di pos polisi yang terbakar pada malam hari kemarin. Dan mungkin saya bisa flashback kepada Anda dan juga pemirsa bahwa pada tahun 2019 atau 2 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 25 September ini terjadi pembakaran juga yang sama, di mana unjuk rasa tersebut pada tahun 2019 atau 2 tahun yang lalu merupakan juga serangkaian aksi unjuk rasa yang dilakukan yang juga kemudian berakhir dengan ricuh dan juga kembali terjadi pembakaran. Dan kami juga masih menantikan informasi lebih lanjut apakah nantinya pos polisi ini nantinya juga akan bisa dikatakan dibangun kembali secara menyeluruh. Karena tadi kami melihat di bagian depan bagian ruang utamanya hangus terbakar, dilalap si jago merah, dan juga kemudian di bagian belakang di dekat ruangan yang biasanya ada ruangan-ruangan kecil lainnya yang digunakan untuk petugas berjaga juga ludes dilalap si jago merah imbas dari aksi demonstrasi yang dilakukan pada kemarin malam. Aldi. Oke, Nando, mau berkaca pada aksi yang terjadi kemarin, begitu sampai saat ini apakah sudah ada orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka atau pelaku pemicu kericuhan kemarin dan juga pengrusak fasilitas-fasilitas publik di sana? Baik, tadi kami juga sempat berusaha untuk mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian. Mereka juga masih berupaya untuk mengumpulkan sejumlah data, melakukan sejumlah penyidikan. Memang juga bersama kita ketahui bahwa kemarin ada sejumlah orang yang diamankan
bisa dikatakan ketika aksi tersebut langsungkan, namun konfirmasi terakhir dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan menginformasikan kepada kami bahwa memang terjadi pembakaran, namun masih belum diketahui apakah dari massa yang berupa mahasiswa ataukah massa yang bisa dikatakan penyusup. Kami masih berusaha mengkonfirmasi kepada Anda, namun yang dapat kami konfirmasi adalah hingga saat ini memang kondisi yang ada di sekitar sini, sekitar kawasan Pejompongan tempat saya melaporkan berlangsung normal, namun pihak kepolisian juga masih berusaha untuk menyidik lebih lanjut siapakah dalang dibalik aksi yang kemudian, demonstrasi yang kemudian berakhir dengan ricuh ini. Aldi. Baik, untuk sementara terima kasih Rian Fernando, produser lapangan CNN Indonesia melaporkan dari Jakarta.